Tolong carikan data kenapa hari ini untuk harga Bitcoin turun. Ada beberapa faktor utama yang bikin harga Bitcoin turun hari ini. Pertama, pasar lagi khawatir soal kemungkinan resesi global. Kedua, berita soal pencairan dana dari bursa kripto GOX dan FTX bikin investor jadi agak panik. Terus, ada juga masalah keamanan di beberapa bursa kripto yang bikin investor khawatir soal dana mereka. Semua faktor ini bikin sentimen pasar jadi negatif, dan akhirnya bikin harga Bitcoin turun. Mau cari berita lainnya? Apakah besok bisa naik lagi untuk harga Bitcoin? Mungkin, tapi ingat, harga Bitcoin itu fluktuatif banget. Banyak faktor yang bisa bikin harga naik atau turun, jadi nggak ada jaminan besok pasti naik. Kamu bisa pantau terus beritanya untuk dapat gambaran lebih jelas. Nah, yang menyebabkan Bitcoin naik turun itu apa sebenarnya yang paling spesifik? Harga Bitcoin itu naik turunnya kayak roller coaster, tapi ada beberapa faktor utama yang bikin dia kayak gitu. Pertama, penawaran dan permintaan. Kalau banyak orang mau beli Bitcoin tapi stoknya terbatas, harganya bisa melonjak. Sebaliknya, kalau banyak orang jual Bitcoin, harganya bisa turun. Kedua, sentimen pasar. Berita, rumor, atau bahkan tweet dari orang terkenal bisa bikin harga Bitcoin naik turun drastis. Misalnya, kalau ada berita positif tentang Bitcoin, orang-orang bisa langsung berebutan beli, dan harganya bisa naik. Terakhir, faktor ekonomi global. Misalnya, kalau ada krisis ekonomi di suatu negara besar, harga Bitcoin bisa ikut terpengaruh. Gimana? Udah kebayangkan kenapa harga Bitcoin suka naik turun? Nah, yang paling menjadi penyebab utama itu apa sebenarnya untuk Bitcoin ini? Bitcoin itu unik karena beberapa hal. Pertama, jumlahnya terbatas, jadi nggak bisa terus dicetak kayak uang biasa. Ini bikin Bitcoin jadi lebih berharga, karena makin lama jumlahnya makin sedikit. Kedua, Bitcoin itu aman banget karena pakai teknologi blockchain yang canggih. Enggak, maksud Ini saya bikin Bitcoin lebih dipercaya. penyebab utama kenapa Bitcoin itu bisa naik turun. Yang penyebab yang paling utama itu apa sebenarnya? Penawaran dan permintaan memang faktor paling utama yang bikin harga Bitcoin naik turun. Tapi, sentimen pasar juga punya pengaruh besar. Misalnya, kalau ada berita positif tentang Bitcoin, orang-orang bisa langsung berebutan beli, dan harganya bisa naik. Jadi sebenarnya keduanya sama-sama penting. Investor dan pelaku pasar yang menciptakan permintaan, tapi sentimen dan berita bisa mempengaruhi seberapa besar permintaan itu. Oh, jadi influencer itu menggaungkan Bitcoin terus agar nanti permintaan untuk Bitcoin ini semakin banyak. Seperti itu. Apakah seperti itu? Iya, kamu benar. Influencer memang bisa bikin permintaan Bitcoin naik. Kalau mereka terus-terusan ngebahas Bitcoin dan bikin orang tertarik, pasti bakal banyak yang mau beli. Tapi, penting juga diingat, kalau influencer nggak selalu punya niat baik. Beberapa dari mereka mungkin cuma mau dapat untung pribadi aja. Jadi, penting banget buat cari informasi dari berbagai sumber, bukan cuma dari influencer aja. Oh, jadi itu juga menjadi penyebab untuk harga Bitcoin naik turun ya? Iya, influencer juga bisa bikin harga Bitcoin naik turun. Kalau mereka ngepromot Bitcoin terus, orang-orang bisa jadi tertarik dan mulai beli, yang akhirnya bikin harga naik. Tapi, kalau influencer malah ngekritik Bitcoin, bisa-bisa harga malah turun. Jadi, influencer punya pengaruh yang cukup besar di pasar kripto. Oke. Sekarang saya sudah tahu sekarang. Jadi ternyata itu ya penyebabnya ya, kenapa Bitcoin itu harganya melejit tinggi sekarang. Nah, menurut kamu antara Bitcoin dan Ethereum itu bagusan yang mana? Kalau soal Bitcoin vs Ethereum, keduanya punya kelebihan masing-masing. Bitcoin lebih dikenal sebagai digital gold karena dia lebih cocok buat investasi jangka panjang. Ethereum, di sisi lain, lebih kayak platform buat mengembangkan aplikasi dan teknologi baru, jadi lebih cocok buat investasi jangka pendek atau menengah. Kalau kamu mau investasi jangka panjang, mungkin Bitcoin lebih cocok. Tapi kalau kamu suka yang lebih berisiko, tapi dengan potensi keuntungan lebih tinggi, Ethereum bisa jadi pilihan. Mau tahu lebih jauh tentang perbedaan keduanya? Coba jelaskan. Oke, jadi gini, Bitcoin sama Ethereum itu kayak dua tim yang berbeda di lapangan kripto. Bitcoin itu lebih ke tim penyerang, fokusnya jadi uang digital aja. Dia pengen jadi alat pembayaran yang bisa diterima di mana-mana. Nah, kalau Ethereum itu kayak tim yang lebih fleksibel. Dia bisa jadi uang digital juga, tapi dia juga punya kemampuan lain. Ethereum bisa bikin aplikasi-aplikasi keren, kayak tempat jual beli barang digital yang unik.
Jadi kalau kamu mau investasi buat jangka panjang dan pengen sesuatu yang lebih stabil kayak emas digital, Bitcoin bisa jadi pilihan. Tapi kalau kamu suka inovasi dan pengen terlibat dalam proyek-proyek baru di dunia digital, Ethereum mungkin lebih menarik. Gimana? Udah lebih jelas? Kalau menurut kamu ya, lebih bagusan mana antara Ethereum sama Bitcoin? Ini kamu pribadi ya? Kalau kamu nanya pendapat pribadiku, keduanya punya potensi masing-masing. Enggak, maksudnya Bitcoin lebih pilih dikenal salah satu, mana yang lebih baik menurut kamu gitu loh. Kalau menurutku pribadi, Bitcoin lebih menjanjikan sebagai investasi jangka panjang. Dia lebih stabil dan punya potensi jadi emas digital di masa depan. Ethereum juga bagus, tapi lebih berisiko karena lebih fluktuatif. Tapi sekali lagi, ini cuma pendapat pribadiku. Kamu harus riset sendiri dan pertimbangkan tujuan investasi kamu sebelum memutuskan. Jadi aku kan malas riset ya. Coba kamu risetkan saja lah. Yang lebih bagus itu yang mana untuk jangka panjang antara Bitcoin sama Untuk Ethereum. Kalau kamu nanya soal Bitcoin sama Ethereum, keduanya punya kelebihan masing-masing. Nah, jangan Bitcoin diulang-ulang, lebih dikenal jangan sebagai diulang-ulang. emas digital. Jangan diulang-ulang. Untuk Bitcoin kan sekarang kan harganya 1,7 M ya. Dan sedangkan untuk Ethereum itu cuma 54 juta ya kalau nggak salah ya, kalau dirupiahkan. Nah, menurut kamu antara Ethereum ini sama Bitcoin yang akan berkembang lebih pesat itu mana, Bitcoin atau Ethereum? Kalau soal Bitcoin sama Ethereum, keduanya punya potensi masing-masing. Bitcoin lebih dikenal sebagai emas digital karena dia lebih cocok buat investasi jangka panjang. Ethereum lebih kayak platform buat aplikasi dan teknologi baru, jadi lebih cocok buat investasi jangka pendek atau menengah. Kalau kamu mau investasi jangka panjang dan pengen sesuatu yang lebih stabil, Bitcoin bisa jadi pilihan yang lebih baik. Ethereum juga punya potensi, tapi sifatnya lebih fluktuatif. Jadi, pilihan ada di tangan kamu. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, aku tahu kelebihan sama kekurangan itu nggak perlu dijelaskan. Ini kan menurut data yang kamu dapat ya, untuk Ethereum itu berpotensi besar nggak? Ethereum punya potensi besar, terutama karena fungsinya sebagai platform untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi. Ini bikin Ethereum punya kegunaan yang lebih luas dibandingkan Bitcoin. Banyak ahli juga melihat Ethereum sebagai aset yang menjanjikan untuk investasi jangka menengah. Tapi, seperti semua investasi, Ethereum juga punya risiko. Harga bisa turun drastis karena sentimen pasar atau masalah teknis. Jadi menurut kamu Ethereum ini berpotensi down nggak? Menurut kamu loh? Menurutku pribadi, keduanya punya potensi besar. Enggak, Tapi kalau kamu lagi cari Ethereum itu berpotensi mati nggak maksudnya? Ethereum punya potensi besar, terutama karena fungsinya sebagai platform untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi. Ini bikin Ethereum punya kegunaan yang lebih luas dibandingkan Bitcoin. Terima kasih, Banyak ahli terima juga kasih.